Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, kita masuk episode 184 dari 0888, 0840 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, saya punya masalah rumah tangga. Apa pantas seorang suami memfitnah istri? Lalu anak umur 4,5 tahun. Selalu didoktrin dengan kata bohong sama papanya. Suami sudah berjanji atas nama Tuhan Yesus tidak mengulangi lagi. Setelah beberapa hari tetapi aja ulangi lagi. Tapi diulangi lagi. Lalu kesalahan Pak ya. Suami bilang saya kutuk kamu. Apa yang dia bilang itu memang saya tidak berbuat. Ya. Apa yang dia bilang itu memang saya tidak berbuat selingkuh. Tidak pernah saya ajak anak-anak saya jalan-jalan. Padahal saya lagi sakit. Yang ada suami tidak peduli dengan saya. Malah dia asik-asik sama teman-teman mabuk-mabuk. Pak, saya mohon doa dan sarannya. Oke. Tuhan pasti menolong ibu ya, saya tidak tahu berapa umurnya, tapi dari usia anak ini ibu mungkin belum sampai 30 tahun umurnya. Apalagi kalau ini pernikahannya di kampung mungkin ya baru usia 25, 26 ya. Yang pertama Tuhan pasti menolong ibu. Ya, pasti membela ibu. Itu pasti hanya tunggu waktu Tuhan bertindak. Yang penting ibu jangan tergoda untuk berbuat salah. Artinya jangan sampai ibu bersikap merespon salah suami yang memang salah ini. Jangan marah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu jurus yang ibu harus lakukan, yang kamu harus lakukan ya, diam. Dia mau apa-apa, diam. Sudah jangan berdebat, ya. Ya, misalnya dia berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dia mengulangi lagi. Ya sudah, diam saja. Dia bohong, enggak usah berkata, "Lah tadi kamu begitu, kemarin kamu begitu, kok bohong?" Enggak usah. Sudah sering pasti kamu bicara itu. Pasti sudah sering kamu menegur dia. Jadi sekarang waktunya diam. Kita jangan berbuat salah, jangan terpancing emosi, marah, apalagi melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Ya, beri pengampunan dan menyerahkan pembalasan di tangan Tuhan. Dan kamu ikuti saja khotbah saya di YouTube dan berkemas-kemas pulang ke surga. Ya, cukup itu. Tuhan akan memberi jalan keluar, Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah ini pada waktunya. Oke. 08586521 dan seterusnya. Pak, ada ayat Alkitab yang bilang si jahat penguasa dunia. Pertanyaan saya, Tuhan atau setan yang menguasai dunia ini? Ada yang bilang setan belum dikurung, masih berkuasa, benarkah? Setan itu memiliki kuasa. Tapi kuasa setan tidak melampaui kuasa Tuhan. 1. 2. Setan memiliki kuasa, tetapi kuasa setan tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan. Ya. 3. Setan memiliki kuasa, tetapi kuasanya akan berakhir. Ya, selain terbatas akan berakhir. Nah, kalau sebelum Yesus mati di kayu salib, setan berkata,
segala kekuasaan ini ada di dalam tanganku, artinya kekayaan dunia. Kalau kau menyembah aku, kuberikan ini kepadamu. Sebenarnya itu bukan hanya bicara mengenai harta kekayaan yang setan berkuasa beri, tapi juga berbicara mengenai setan bisa mengatur sejarah dunia ini. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi kalau Yesus mati di kayu salib, berubah keadaan. Segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku, kata Tuhan Yesus. Artinya sejarah dunia ini sekarang ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus akan mengakhiri. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus yang mengarahkan jalannya sejarah. Maka di dalam kitab Wahyu ada gambaran tentang kuda-kuda. Ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Ini bicara soal pergerakan-pergerakan yang terjadi di dunia ini. Dan itu Tuhan Yesus yang melegalisir. Akan adanya kemenangan orang percaya di Eropa. Ya. Itu kuda putih di mana penunggangnya tidak membawa anak panah sebenarnya. Busur, tanpa senjata. Kekristenan itu bisa menguasai dunia pada waktu itu bukan dengan perang, sama sekali tidak. Akan adanya perang, akan adanya bencana alam, akan adanya kekuatan-kekuatan antikris dan seterusnya. Itu memang dilegalisir, sebab dunia ini akan dibawa pada puncak penderitaan baru Yesus datang. Jadi sebenarnya setan juga tidak ingin masuk neraka. Setan itu mau memiliki surga. Surga di mana dia menjadi rajanya. Tapi Yesus menggagalkan itu. Dengan cara apa? Dunia dihancurkan menjadi lautan api dan Yesus akan mendirikan kerajaannya. Nah, itu yang dapat saya jawab ya. Setan apakah sekarang ini dikurung? Enggak. Sekarang setan dilepaskan. Kalau Alkitab mengatakan setan akan dilepaskan di akhir zaman, artinya itu jangan dipahami secara harafiah. Tadinya dirantai, diikat, terus dibuka rantainya. Bukan. Tetapi setan akan merajalela. Akan menyatakan lebih jelas. Ya, akan bekerja lebih giat. Ya, seakan-akan dia baru dilepaskan dari penjara. Jadi kalau selama ini ada yang seperti menahan, di akhir zaman akan dilepaskan. Dan kejahatan manusia akan luar biasa. Ya, saya kira itu. Tuhan berkati. 0895 0888 dan seterusnya. Halo Om Eras, saya umur 13 tahun. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sama Om Eras karena Om Eras saya jadi bersyukur akan garapan-garapan yang Tuhan berikan saat Tuhan mengingatkan saya untuk jangan lengah. Karena saya mau menjadi anak pilihan, maka saya berusaha untuk tetap bersyukur dan akan garapan-garapan yang Tuhan berikan. Wah, luar biasa ini ya. Anak umur 13 tahun sudah bicaranya begini. Saya setiap hari dengar khotbah Om Eras mulai dari wanita surgawi berbicara soal setan, suara kebenaran Injil, Batak bermasmur sampai hari Minggu yang paling saya suka setiap hari Senin. Wanita surgawi dan suara kebenaran Injil setiap hari Selasa Om. Jadi favoritnya wanita surgawi dan SK, suara kebenaran hari Selasa. Om Eras, saya mau punya struggle Om. Jadi setiap mendengarkan khotbah atau melakukan sesuatu ataupun menonton film, saya dapat memikirkan dua hal sekaligus. Contohnya saat saya sedang mendengarkan Om Eras, di satu sisi sekaligus saya dapat memikirkan hal lain. Walaupun saya dapat meresapi apa yang Om Eras khotbah. Seakan-akan saya memiliki dua otak Om. Sekian, makasih. Tuhan Yesus memberkati Om sekeluarga. Sayang, ini bunga ya, sayang. Kamu harus mengerti bahwa memang otak kita ini, otak yang dalam waktu bersamaan bisa memikirkan dua hal. Malah bisa tiga hal. Jadi bukan sesuatu yang
membuat kamu perlu bingung karena memang otak kita itu punya kemampuan luar biasa. Om Eras juga begitu. Bahkan kamu jangan heran ya, sementara Om Eras khotbah di mimbar, Om Eras bisa memikirkan yang lain di saat yang sama. Ya. Sementara Om Eras khotbah nih, Om Eras lihat ada satu orang di tempat ibadat yang hadir. Wah, orang ini pernah dulu menghina saya. Nah, itu bisa langsung. Wah, saya harus buat apa ini? Nah, itu aja bisa. Oh, saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sementara saya khotbah, saya bisa berpikir, waktu itu begini gitu. Nah, maka kita harus belajar fokus. Ya, Bunga, namanya Bunga ini. Bunga, kamu harus belajar fokus sayang. Ya, umur 13 tahunnya. Kamu harus belajar fokus. Kalau sudah mendengar khotbah ya fokus ke khotbah. Nanti belajar mata kuliah pelajaran di sekolah kamu fokus. Fokus itu juga harus dipelajari. Nah, maka Om Eras waktu khotbah fokus khotbah. Muncul pikiran saya buang langsung enggak. Nah, supaya waktu kita fokus kepada satu hal yang sedang kita gumuli itu bisa maksimal kita gumuli. Kalau pelajaran maksimal kita ingat, kita taruh ya. Kalau Om Eras khotbah maksimal hasilnya, tidak mikir kemana-mana. Jadi enggak apa-apa, itu memang wajar. Tetapi belajarlah fokus sayang. Ya, Tuhan memberkati kamu Bunga. Kamu jangan salah pilih jodoh ya nak. Kalau salah pilih jodoh nanti masa depanmu bisa hancur. Cintamu kepada Tuhan juga bisa terganggu, bahkan bisa kadang-kadang pudar. Jadi kamu harus hati-hati sekali. Ya, Tuhan memberkati kamu. Nanti kalau sudah offline, kamu kebaktian, kamu bisa datang ke Om Eras ya. Kamu bisa bilang, saya Bunga Om. Ya, oke, Tuhan berkati. 0813 73 76 dan seterusnya dari Medan. Salam Pak Pendeta, saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya jika kita ingin hidup baru yang dipenuhi Roh Kudus? Terima kasih. Halo, dari Medan ya wanita ini. Kamu berbakat ya masuk surga dan bukan tidak mungkin kamu sudah tidak bisa binasa lagi, tidak bisa masuk neraka pada tingkat usia rohani tertentu. Nah begini, bagaimana kita dapat dipenuhi Roh Kudus, hidup baru? Hidup baru itu harus di-maintain setiap hari. Harus ada yang namanya updating, pembaharuan terus-menerus. Untuk itu ya saya tidak bisa bicara lain kecuali kamu ikuti terus khotbah saya di Truth ID. Terus khotbah saya. Yang kedua, kamu harus punya waktu 30 menit setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Yang ketiga, jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan bergaul. Apalagi kalau kamu belum menikah, jangan pacaran dengan orang yang tidak takut akan Allah. Biar Kristen juga kalau tidak dewasa rohani malah menyeret kita kepada ketidakdewasaan. Jadi tidak bertumbuh. Kalau kamu sudah menikah, ya fokus saja kepada Tuhan, pekerjaan, ya, rumah tangga, begitu. Kalau Truth ID itu sudah makanan sehari-hari. Perhatikan setiap peristiwa hidup yang terjadi dalam hidupmu. Di dalamnya Tuhan pasti mau bekerja. Tuhan mau menasihati kita lewat semua peristiwa yang kita alami. Ya, selamat berjuang dan kerinduan ini akan diresponi oleh Tuhan dengan memberikan kamu tuntunan sehingga kamu bisa mencapai apa yang kau rindukan, karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Kamu ini namanya haus dan lapar akan kebenaran, ya. 08233697 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, maaf Pak, saya pengikut sebagian pengajaran Bapak. Namun saya diberi peringatan dari rekan saya. Mereka bertanya,
Berikan penjelasan kepada kenapa Adam dan Hawa dipakai Allah untuk membuktikan bahwa Lucifer ini bersalah. Apakah Adam dan Hawa ini dipakai Allah sebagai bahan pencobaan untuk membuktikan Lucifer bersalah? Mohon maaf Pak bila mengganggu waktunya. Enggak mengganggu waktu saya ya. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan kepada Bapak kemampuan dalam segala hal. Kepada penanya saya salut. Artinya Anda tidak ikut terbawa dalam kebodohan temanmu itu karena dia pasti hanya mendengar sepihak. Saya akan memberikan jawaban ini dalam seminar mengenai ceramah atau pelajaran mengenai corpus delicti. Dan corpus delicti akan saya sampaikan kemungkinan itu mulai minggu depan. Maksud saya begini, minggu berikut ya nanti di pertengahan Desember mungkin ya, mulai di pertengahan Desember saya mulai bicara corpus delicti. Ini akan menjawab pertanyaan ini ya, ini tidak bisa dijawab dalam satu kalimat. Ikuti saja khotbah saya nanti akan mengerti. Tapi kalau orang memang sudah sudah stereotip atau sudah skeptis atau memang tidak percaya, ya mau dijelaskan bagaimanapun tetap tidak percaya. Nah, ikuti terus. Nanti corpus delicti itu pertemuannya bisa belasan kali juga. Kalau setan ini pertemuannya bisa 18 kali. Saya sudah melihat setan itu pertemuannya bisa sampai 18 kali. Jadi 36 sesi. Bagaimana menjawab kalau orang tanya mengenai setan? Ya, 08 18 71 74 dan seterusnya. Ibu-ibu ya, jemaat GSKI MAG. Salam Pak Erastus, ibu-ibu usia 60 tahun ya. Langsung saja ya Pak, saya ingin mendapat pencerahan dari Pak Eras. Begini Pak, saya mendapat info tertulis dari seorang hamba Tuhan dari denominasi lain mengenai media perjamuan kudus sebagai berikut. Sebuah perjamuan kudus, sebuah sakramen gereja tidak dapat seenaknya mengganti medianya sehingga mengubah substansi dan esensi yang sesungguhnya dari tubuh dan darah Tuhan. Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus jelas mengajar dan meneladani cara dan media yang dipakai dalam sebuah perjamuan yang sehat. Bla 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 bla, yang benar maksudnya ya. Yesus sudah mengajarkan perjamuan yang benar, bla 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 bla. Kesalahan sembrono yang telah mengganti media perjamuan kudus dengan air putih atau teh atau lainnya selain anggur menandakan ketidakpahaman akan pengajaran Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab. Bla 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 bla. Maaf saya tidak tulis lengkap info tersebut karena terlalu panjang. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mengganti anggur dan hosti dengan jus, sirup, air teh, air putih, cracker, air laut tawar, singkong, keripik mengubah substansi dan esensi yang sesungguhnya dari darah dan tubuh Tuhan Yesus? Saya sangat memahami bila ada jemaat yang kesulitan untuk mendapatkan anggur dan hosti karena waktu awal masa pandemi saya mengalaminya. Jadi untuk mengganti media perjamuan kudus tidak masalah buat saya. Yang penting motivasinya benar dan tulus. Benar kan Pak? Tetapi bagaimana saya harus menjawab kepada teman dari denominasi lain yang menanyakan hal tersebut kepada saya? Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melindungi Pak Eras dan keluarga. Yang pertama, anggur itu di Israel itu minuman. Ya. Ini bukan anggur fermentasi yang membuat orang mabuk. Kemungkinan bukan anggur itu. Ya, kalaupun iya, tapi kadarnya mungkin sangat rendah. Ya, jadi seperti diketahui bahwa di Israel pun orang tidak boleh mabok minum mabok. Ya. Jadi yang jelas anggur perjamuan ini, anggur yang biasa dipakai untuk pesta, untuk minum di Israel. Ya. Karena memang mereka penghasil buah anggur. Anggur itu memang minuman hari-hari ya. Sudah
biasa. Jadi kalau orang minum anggur itu menunjukkan sebagai tanda kehidupan, menyatu dengan tubuh, juga menjadi lambang sukacita. Karena anggur diminum bukan pada saat orang lagi berduka cita. Tetapi itu tidak penting sebenarnya. Yang penting ketika diminum, anggur itu menyatu dengan tubuh kita. Kita menjadi sama dengan Tuhan dalam, kita menjadi sama dengan Tuhan dalam penderitaannya. Kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi apa yang kita minum, apapun itu, bersatu dengan tubuh kita. Ya. Nah yang kedua roti. Roti itu kan di sana makannya nggak nasi, roti. Seandainya Yesus hidup di Indonesia, bukan tidak mungkin Yesus akan mengambil air teh atau legen atau apapun namanya dan nasi dan berkata inilah tubuhku. Untuk nasi dan untuk minuman apa dia berkata inilah darahku, minumlah. Yang penting sesuatu itu menyatu dengan tubuh kita. Nah misalnya kemudian kalau di Israel tidak ada legen, tidak ada air teh, adanya anggur, ya pasti pakai anggur. Jadi tidak masalah medianya. Ya. Ini teman ini tidak mengerti latar belakang Alkitab. Jadi kita maklum saja. Jangan didebat. Ya. Bagus sih kalau pakai anggur, saya setuju kalau pakai anggur. Tetapi saya mau tanya, apakah yang dia pakai teman saudara ini juga anggur? Anggur fermentasi, anggur beneran, atau anggur-angguran, atau anggur dari ekstrak. Ya. Kan ada minuman yang anggur, padahal itu bukan anggur, itu cuman esen saja. Esen yang bau anggur. Gimana kalau hanya esen yang bau anggur? Diberi warna seperti warna anggur, rasanya rasa anggur. Ya. Kan banyak gereja juga begitu. Pakai soft drink. Emangnya soft drink itu anggur? Ya. Apakah pakai anggur? Ya. Nah itu juga belum tentu anggur. Kalau dikatakan hosti, dulu kan Tuhan Yesus waktu memberikan roti itu bukan hosti. Salah loh. Roti dimakan benar. Maka Paulus menasehati, kalau perjamuan jangan makan dulu di rumah. Maksudnya jangan makan serakah, makan dulu di rumah. Kalau memang nanti serakah, kan begitu kata Paulus. Ya, kalau kamu mau perjamuan supaya tertib, jangan waktu makan bersama kamu serakah, kamu rakus. Nah itu juga mesti harus dipahami. Maksudnya itu roti itu dimakan. Bukan hosti begini. Bukan. Salah itu. Roti benar dimakan. Anggur ya diminum. Bukan satu seloki kecil gitu ya. Anggur diminum. Itu saudara. Nah. Saya kira media tidak menjadi masalah. Ya. Sama sekali nggak jadi masalah. Yang penting keyakinan akan tubuh dan darah Tuhan yang benar-benar dikorbankan. Tubuh dan darah itu dilambangkan, disimbolkan dengan media apapun. Ya. Kalau anggur warna merah, ada warna darah ya. Kalau teh warna coklat ya. Apakah itu mempengaruhi? Tidak masalah sama sekali. Tetapi kalau bisa anggur ya bagus. Tapi cari anggur di daerah juga hampir tidak ada. Lalu nggak pernah perjamuan kudus selama 5-10 tahun. Kalau di daerah sana nggak ada anggur sama sekali gimana? Nah, harus diketahui satu hal. Kebenaran itu punya fleksibilitas dan dinamisitas yang sempurna. Kalau satu hukum peraturan hanya bisa berlaku di satu tempat atau sekelompok orang tertentu, itu pasti bukan kebenaran. Kebenaran itu pasti dikenakan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Jadi memiliki dinamisitas. Ya, misalnya, ya, laki-laki harus pakai baju warna merah yang terbuat dari anu. Kalau tidak begini, tidak boleh. Nah, itu pasti bukan kebenaran. Nggak bisa dikenakan di satu tempat. Belum tentu tempat itu punya bahan itu dan warna itu.
Ya, itu. Tidak mungkin ada perintah yang tidak bisa dilakukan. Ya. Misalnya orang Kristen yang benar harus pergi ke Bethlehem. Kalau nggak ke Bethlehem, dia tidak memenuhi persyaratan jadi orang Kristen yang baik. Padahal tidak semua orang bisa ke Bethlehem sana, biayanya besar. Itu pasti bukan kebenaran. Oke. Saya teruskan 0857422 dan seterusnya. Ini janda usia 63 tahun dari Solo. Salam Pak Erastus, saya ingin bertanya apakah arti isi Alkitab yang tertulis di Injil Matius 8 ayat 22. Makasih Pak untuk jawabannya. Matius 8:22 mesti dibuka dulu Alkitabnya. Ya. Saya kalau menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya, itu spontan, saya belum membaca sebelumnya. Ya. Saya belum membaca sebelumnya. Jadi saya tidak tahu ayatnya bunyinya apa. But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their dead. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Ini menjawab pertanyaan orang yang berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, ya. Ya. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tetapi izinkan aku terlebih dahulu menguburkan ayahku. Ini bukan berarti Tuhan Yesus melarang dia menguburkan orang tuanya ya. Pada zaman dulu ada satu tradisi. Ini saya tentu juga tidak hadir waktu itu, saya hanya membaca buku. Hanya tahu orang. Artinya itu hanya sebuah catatan ya. Bahwa kalau anak bisa hadir dalam pemakaman orang tuanya, tetapi tidak hadir, ia tidak akan mendapat bagian warisan. Maka orang ini mau hadir itu karena mau mendapat warisan. Nah, Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya, kalau kamu ikut aku, kamu sudah tidak perlu mengharapkan warisan dari dunia. Jadi, fokus hidupmu hanya kerajaan surga. Maka firman Tuhan mengatakan, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Karena kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Jadi tidak boleh ada keterikatan dengan dunia. Nah ini tidak boleh dikenakan secara harfiah bagi kita hari ini. Kalau begitu kita nggak boleh punya rumah, mobil, dan lain-lain ya Pak ya. Bukan itu maksudnya. Jangan terikat dengan kekayaan dunia. Itu maksudnya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Pengertian yang kedua, kalimat itu berarti orang mati di sini orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kamu mau diperhitungkan oleh Tuhan, jangan seperti orang mati. Orang yang tidak bisa diperhitungkan. Orang yang memikirkan perkara-perkara dunia yang akan dikubur di bumi ini. Itu maksudnya. Puji Tuhan Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Salam Pak, saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menjawab banyak pertanyaan yang selama ini jadi pertanyaan di pikiran saya melalui Pak Erastus ya. Dari 0818396 dan seterusnya. Tapi semangat ya Pak dalam melayani Tuhan, tetap sabar meski dibilangin sesat. Tetaplah di jalan lurus dan tetap mengabarkan Injil yang murni, yang lain sudah banyak dikenal orang. Yang syairnya hampir sama dengan lagu Bapak. Apa harus menyanyikan lagu baru ya Pak? Atau lagu-lagu yang ada selama ini kurang berkenan? Ini soal lagu rohani ya. Ya tidak semua lagu rohani itu salah. Ada lagu-lagu rohani yang baik. Kalau saya mensinyalir lagu-lagu lama itu banyak yang malah tidak bertentangan dengan firman, apalagi kidung jemaat, lagu-lagu
yang sudah dimiliki gereja-gereja mainstream itu banyak yang benar-benar alkitabiah. Lagu-lagu yang baru-baru ini ditulis anak-anak muda yang hanya bisa membuat fluktuasi nada, tapi tidak punya pengertian kebenaran dan tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saya melarang dinyanyikan di gereja yang saya gembalakan. Ya, tidak boleh. Karena itu lagu akan menyerap dalam jiwa. Banyak lagu yang pengertiannya tidak jelas, asal menyanyi saja tanpa pengertian. Dan itu akan bisa membuat satu kebiasaan, bisa membuat satu habit, menyanyi tanpa pengertian. Nah, lagu itu bisa menjadi khotbah yang kuat sekali, meresap dalam jiwa. Maka saya karang-karang lagu, dan lagu-lagu itu saya harap bisa merubah orang. Nah, itu jawaban saya, ya. Hati-hati dengan menyanyikan lagu. Tidak semua lagu itu sesuai Alkitab. Ya. Tapi jangan berkata bahwa lagu-lagu semua tidak benar. Jangan begitu. Ya. Kalau lagu-lagu yang saya karang ya bisa dinilai sendiri. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya. Terima kasih untuk penguatan dari saudara kepada saya. Sabar meski dibilangin sesat. Orang yang mengatakan sesat mungkin belum pernah ketemu saya dan belum mendengar khotbah saya, belum mendengar lagu-lagu saya. Ya, memang kuasa gelap akan mencoba menghambat kebenaran yang akan mengungsikan orang ke langit baru, bumi baru. Sebenarnya saya secara prinsip juga tidak mau berdebat secara teologis. Kalaupun ada perbedaan ya enggak apa-apa, ya. Kamu punya pandangan mengenai kristologi begini, mengenai Tritunggal begini, sebenarnya bagi saya tidak prinsip. Tapi yang prinsip adalah kekudusan atau kesucian. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak pernah mengerti Tritunggal, Dwitunggal, Odosalustis, ya, justification, sanctification, tidak mengerti pandangan Bultmann, Arius, Athanasius, Yakobus Arminius, Agustinus, tidak pernah tahu. Apakah masuk neraka mereka? Kan tidak. Yang masuk neraka yang kelakuannya tidak senonoh. Yang hatinya bengis dan jahat. Nah, ironisnya justru teolog-teolog yang bicara mengenai teologi yang merasa dirinya benar dari perkataannya saja sudah nampak kesombongan dan kebenciannya. Nah, itu sudah jelas. Kita bisa rasa orang seperti ini orang-orang baik atau tidak. Nah, kita tidak menghakimi ya saudara, tapi kita punya nurani. Yang sesat itu siapa, yang tidak itu siapa. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.